Nah, sekarang kita siap-siap mau bikin masakan lagi, Lik. Jumpa lagi hari ini dengan si sapi dan biungnya sapi. Biungnya sapi, jenenge sapa kuwi? Jenenge asmanipun sinten biung sapi? Ini malah guyu. Orang ditakoni asmane sinten malah guyu. Sapa njajal? Lek aja guyu, Lek. Njajal aja guyune aja ditutupi njajal. Langsung mingkem. Hari ini Lek kami mau bikin panganan, nggak tahu namanya apa sebenarnya ini. Itu kita perlu kulit lumpia ya, bagusnya bikin sendiri. Tapi males bikin kan kesuwen. Terus tadi saya juga ke warung ada kulit lumpia tapi duitnya yang nggak ada. Ini ki jajal Lek, duitnya ra ono ngono ki. Duitnya ra ono ngene ki. Cepet ngene ki. Ngene iki tangane Lek. Duite ra duwe. Ngene iki nek tandha duit ki ngene lho. Duite ra duwe. Ora duwe duit. Tadine hari ini saya akan menggunakan rice paper saja ya. Nanti Lilike di rumah silahkan mau bikin kulit lumpia sendiri boleh, mau beli di warung juga boleh ya Lik ya. Terus di sini sekarang Biung Dirah mau merajang bawang putih sama bawang bombay. Nanti bawang bombay sama Lilike boleh diganti dengan bawang merah. Ya bawang merah Brambang, tapi ngomong kita udah ngomong bawang merah Brambang. Wis ngono, arek Dirah dirajang Lek. Di sini Lik, ya Allah, pestone gede banget. Di sini aku wedi lho Lek, arep ngene iki. Di sini kita pakai bawang putih 2 siung, terus bawang bombay setengah siung ya Lik ya. Selain itu tadi sebelum bikin video, si sapi sudah memarut ini namanya keju cheddar. Terus di sini saya juga punya jamur tiram. Di sebelah sini ada kentang yang sudah dirajang lembut ini ya, kotak-kotak tapi lembut banget. Terus ada daun bawang sama seledri. Di sebelah sini ada wortel yang juga dirajang lembut. Terus di kalau ini ada soun yang sudah direndam tuh, udah lembek, nggih. Biar videonya mandan cepet rampung Lik, sekarang saya mau menyiapkan olesan ya. Olesannya saya akan menggunakan tepung maizena sama susu bubuk. Nanti Lilike di rumah mau menggunakan tapioka boleh, maizena boleh. Untuk susu bubuknya boleh pakai, boleh enggak ya. Ini maizenanya banyaknya ilmu kira-kira saja Lik, tapi yang mandan banyak ya karena kita di sini memerlukan lem yang banyak nanti. Kemudian saya tambahkan susu bubuk. Kalau susu bubuk ini menurut saya hanya sebagai aroma-aroma saja ya. Udah cukup sebanyak 1 sendok makan. Lek Dirah wis rampung ning ngajang bawang wis ngono dirajang maning. Kuwi ngrajang seterah bawang bombay bentuknya kaya ngopo. Sing penting Lek Dirah seneng. Ora cilik-cilik kok gede. Iki mono arep dirajang lembut gede ora apa-apa Lek, wong mung ditumis tok bareng nganune kok nggo bumbu-bumbuane. Sekarang saya ngambil air untuk si ininya ya. Udah cukup. Dah ini adonannya seperti ini saja Lik sebagai lem ya. Kalau nggak ada susu ya nggak usah pakai susu, mau diganti dengan susu kental manis juga boleh. Cuma nanti rasanya jadi mandan-mandan manis. Dan di sebelah sana Biung Dirah masih sibuk ngerajangi bawang bombay. Setelah ini ya udah. Setelah Biung Dirah rampung ngerajangi bawang bombay, kita langsung OTW ke kompor bae ya Lik ya. Boleh Dirah sing anu ya. Sing numis bumbune ya. Ya, oke. Cus dhisik sayang, cus ngono kuwi. Cus sing ngendi jajal. Nang kono kae nang kono. Kae nang kono. Cus ngono kuwi. Lek Dirah ngantuk asline. Wong nang kono. Oh, terus tak pindah mrono. Halah ambulan bendino liwat ngono kuwi. Dan langsung saja Lik kita menumis bawang putih dulu. Ini diongsreng-ongsreng sebentar sampai berwarna sedikit kecoklatan. Kemudian kita masukkan bawang bombay. Ini juga diongsreng-ongsreng oleh Biung Dirah. Setelah ini kita memasukkan si wortelnya untuk daun bawang sama seledrinya, ditunggu dulu sebentar ya. Dan sekarang saya juga memasukkan kentang yang dirajang lembut. Terus setelah ini kita akan mengublek-ublek dulu. Terus kita juga menambahkan saus tiram sedikit untuk gurih-gurihnya ya, karena di sini kita nggak pakai micin, cukup menggunakan saus tiram. Tambahkan garam, mandan banyak garamnya karena kita menggunakan kentang ya Lik ya, karena kentang kan menyerap rasa asin. Selain garam kita juga menambahkan sedikit gula pasir biar manis kayak Biung Dirah. Dah ini diublek-ublek. Terus setelah itu dimasukkan daun bawang sama daun seledrine.
Dah ini diublek-ublek sampai si kentangnya, si wortelnya itu mateng lembut ya. Setelah itu baru dimasukkan si jamur tiram. Ini kalau udah masuk jamur tiram artinya udah nggak lama lagi kita akan memasaknya. Dan ini diublek-ublek saja sebentar. Dan tuh biung tiram cantik banget ya. Mohon maaf suaranya hilang, jadi ini saya dubbing suaranya ya. Dan tuh lihat sudah matang semuanya, tapi saya di sini pengen menambahkan bumbu ya. Saya mau pakai bumbu kari. Kalau Liliknya nggak ada bumbu kari ya silahkan gunakan bumbu apa saja, disesuaikan dengan selera dan stok yang ada di rumah. Kalau saya suka bumbu kari karena aromanya wangi ya. Tapi kalau kari-kari yang versi-versi Malaysia, versi-versi India, saya mantan kurang serk karena aromanya betul-betul aduhai, wangi banget. Kalau saya ya cukup wanginya sedikit saja, itu yang sesuai dengan hidung pesek saya. Kalau Lili kayak suka yang aroma-aroma tajam banget kayak yang India itu ya nggak apa-apa, masukkan saja yang versi India. Ini di bagian terakhir saya menambahkan soun yang tadi sudah direbus, sudah mateng. Dah kalau udah begini ini tinggal dimatikan saja kompornya, karena acara selanjutnya kita tinggal menyiapkan kulit dari si rice paper ya. Nanti Lilike kalau nggak ada rice paper silahkan gunakan kulit lumpia. Sebelum menyiapkan rice paper di sini saya menyiapkan dulu loyang. Loyangnya saya alasi dengan daun pisang, dan daun pisangnya juga sudah diolesi dengan minyak goreng. Ini dia rice paper yang saya pakai. Nanti Lilike di rumah silahkan gunakan itu saja ya, kulit lumpia. Saya nggak ada kulit lumpia di sini, jadi saya menggunakan rice paper saja. Kemudian kita masukkan sayur yang sudah kita bikin barusan itu, ini sampai seluruh permukaannya rata ya. Dan setelah rata kita menambahkan si keju cheddar. Ini keju cheddar boleh pakai boleh enggak. Kalau bisa sih menggunakan keju mozzarella, nanti hasilnya akan lebih uhui ya. Tapi saya nggak ada, jadinya saya menggunakan keju yang ada saja di rumah. Nah setelah itu baru kita kucurut-kucuruti menggunakan larutan tepung maizena. Nah setelah itu baru kita beri rice paper lagi. Kemudian ini kita beri isian lagi. Terus lakukan begitu ya ya, sampai si sayurannya habis, sampai itu muntuk-muntuk lah pokoknya, sampai mandan dhuwur. Kemudian setelah itu kita tutup lagi dengan rice paper. Ini sudah bagian atas sendiri kemudian diolesi dengan si larutan maizena lagi ya. Tuh saya lagi mengolesi larutan maizena ke kulit rice papernya itu. Dan kemudian ini kita kukus selama 25 menit. Hitungan 25 menitnya dari air mendidih ya, bukan dari air mentah. Terus nah ini udah mateng. Ini kemudian kita iris-iris. Mohon maaf ini gambarnya mandan gelap karena cuacanya di luar mandan mendung ya. Ini video sebenarnya video mandan lama, udah 2 minggu lalu baru saya upload sekarang. Dah sekarang tinggal kita CP saja, tuh bentuknya seperti ini, ayu dan harum banget kok. Cangkap memang mencucu rasanya asli enak, teksturnya mandan-mandan kenyal ya, karena saya menggunakan rice papernya setelah masak dibiarkan betul-betul dingin baru dimakan. Karena kalau masih dalam kondisi panas terus dimakan itu mandan lengket-lengket di telake ya. Ini rasanya sedikit keasinan kalau saya, tapi kalau gurihnya mah top markotop. Terus kalau ini dibandingkan dengan lumpia ya, enakan mana? Sama-sama enak ya, cuman dalam pengertian yang berbeda. Kalau lumpia kan itu gurihnya dari minyak ya, kalau ini gurihnya dari percampuran bahan yang banyak banget, dan ya pancen endol sih. Ya pun anak kepi udah pamit dulu lah, lagi pilek beberapa kesuwen. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap jaga kesehatan, salam ublek-ublek, cus.